Kenalkan, saya Faras Ikhlas Malta. Saya Hira Ferista Wiryostari. Saya Kayla Kalodelia. Saya Kuesya Kanaya Adipsa. Aku Raisa Ismin Oktavian. Aku Rasita Firandardayani. Aku Zulfiana Nur Akna. Di sini saya bakal memaparkan apa sih pengertian tentang pertumbuhan ekonomi itu. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya kapasitas produk, barang, dan jasa suatu negara dalam periode tertentu, yang biasanya diukur dengan kenaikan produk domestik bruto, yaitu PDB. Terus untuk tujuannya itu apa aja sih? Jadi tujuannya di sini tuh yang pertama, meningkatkan standar hidup masyarakat. Yang kedua, menyediakan lapangan kerja. Yang ketiga, mengurangi kemiskinan. Yang keempat, menambah pendapatan negara. Terus yang terakhir, memperkuat daya saing internasional. Kemudian ada indikator pertumbuhan ekonomi. Di sini ada 5, yaitu yang pertama, produk domestik bruto atau PDB. Kemudian yang kedua ada produk nasional bruto, yaitu PNB. Terus ada yang ketiga, pendapatan per kapita. Terus yang keempat, tingkat investasi. Yang terakhir adalah indeks pembangunan manusia, yaitu IPM. Oke, di sini saya akan membahas dan membacakan beberapa materi. Itu ada 3. Yang pertama itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada teori pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga ada manfaat ekonomi. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada beberapa. Yang pertama itu ada sumber daya alam atau SDA. Yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM. Lalu yang ketiga ada modal, itu seperti investasi dan infrastruktur. Lalu yang keempat ada teknologi, itu seperti digitalisasi, e-commerce, dan AI. Lalu yang kelima itu ada kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir keenam ada stabilitas sosial dan politik. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu ada teori pertumbuhan ekonomi. Nah, itu teorinya itu kita ambil dari 4 teori. Itu yang pertama itu ada teori Adam Smith, yang kedua ada teori Harald Domar, lalu yang ketiga ada teori Solow, dan yang keempat ada teori Schumpeter. Untuk yang pertama, teori Adam Smith ini itu akumulasi modal, tenaga kerja, dan perdagangan. Lalu untuk teori Harald Domar itu seperti investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan. Lalu yang ketiga itu ada teorinya Solow, itu seperti teknologi, modal, dan tenaga kerja. Lalu yang keempat ada teorinya Schumpeter, itu seperti inovasi dan kewirausahaan. Nah, untuk pembahasan saya yang ketiga itu ada manfaat pertumbuhan ekonomi. Nah, manfaat pertumbuhan ekonomi ini ada beberapa. Yang pertama itu pemerintah meningkatkan penerimaan negara. Lalu yang kedua itu ada masyarakat. Masyarakat itu seperti pendapatan dan kesejahteraan itu meningkat. Lalu yang ketiga itu ada dunia usaha seperti memperluas pasar dan investasi. Lalu yang keempat itu ada jangka panjang, itu seperti mempercepat modernisasi. Dampak pertumbuhan ekonomi. Dampak pertumbuhan ekonomi ini ada 2 aspek, yakni aspek negatif dan aspek positif. Untuk positif, pendapatan naik, lapangan kerja bertambah, dan juga kesejahteraan meningkat. Untuk dampak negatifnya, ketimbangan pendapatan, kerusakan lingkungan, konsumerisme, dan juga urbanisasi berlebihan. Selanjutnya, strategi meningkatkan pertumbuhan. Strateginya ada 6, yakni yang pertama meningkatkan investasi, kedua peningkatan kualitas SDM, selanjutnya penguasaan teknologi, yang keempat pemerataan pembangunan antar daerah, yang kelima penerapan ekonomi hijau, dan yang terakhir ada penguatan UMKM dan juga ekonomi kreatif. Tantangan pertumbuhan ekonomi.
Yang pertama ada ketergantungan pada SDA atau sumber daya alam, kedua kesenjangan desa dan juga kesenjangan antara desa dan juga kota, yang ketiga infrastruktur belum merata, keempat resesi global dan geopolitik, yang terakhir yang kelima yakni transformasi digital butuh sumber daya manusia yang unggul. Di sini aku mau ngejelasin isu kekinian dan data pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Isu kekinian itu terdiri dari yang pertama, ekonomi digital atau reconverting fintech startup. Dan yang kedua, ada green economy atau biasa disebut dengan energi terbarukan atau ramah lingkungan. Yang ketiga, ekonomi kreatif atau UMKM, pariwisata, film, musik, dan game. Dan yang terakhir, ada pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Lanjut, di sini aku bakal ngejelasin data pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, 2020 itu 2,70% pandemi kontraksi. Yang kedua, 2021 3,69% pemulihan. Yang ketiga, 2022 5,31% stabil. Dan yang keempat, 2023 sekitar 5,0% didukung konsumsi dan ekspor. Sektor unggulan, industri, perdagangan, transportasi, pertanian, digital. Jadi kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemajuan perekonomian suatu negara, namun harus diselingi pembangunan ekonomi agar hasilnya merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kemudian ada pengertian apa sih pembangunan ekonomi itu? Jadi pembangunan ekonomi yaitu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan pemerataan hasil pembangunan. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi fokus kepada angka atau PDB dan pembangunan ekonomi lebih menekankan pada kualitas hidup masyarakat. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tujuan pembangunan ekonomi. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga taraf hidup lebih baik. Untuk yang kedua itu adalah untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan agar masyarakat bisa hidup lebih layak. Ketiga, menciptakan pemerataan distribusi pendapatan supaya tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang terlalu jauh. Yang keempat, itu adalah untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan sehingga manfaat pembangunan bisa dirasakan dalam jangka yang panjang. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Ada pula indikator pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah dilihat dari indeks pembangunan manusia atau IPM. Semakin tinggi IPM berarti kualitas hidup semakin baik. Yang kedua, tingkat kemiskinan. Jika angka kemiskinan rendah, itu artinya pembangunan berjalan dengan baik. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Hal ini bisa dilihat melalui kurva Lorenz dan koefisien Gini untuk mengukur kesenjangan ekonomi. Yang keempat adalah kesempatan kerja. Semakin banyak lapangan kerja, maka pembangunan dianggap berhasil. Yang terakhir, pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, internet, dan transportasi yang mendukung aktivitas masyarakat. Untuk yang berikutnya, itu kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, ada sumber daya alam, misalnya bahan tambang, energi, dan hasil pertanian. Yang kedua adalah sumber daya manusia, yaitu kualitas tenaga kerja. Ketiga, modal dan investasi yang berfungsi untuk membiayai pembangunan. Yang keempat adalah teknologi, misalnya digitalisasi, otomasi, dan pemanfaatan energi terbarukan. Kelima, kebijakan pemerintah seperti pajak, belanja negara, dan pembangunan daerah. Dan yang terakhir adalah stabilitas politik dan sosial, karena tanpa stabilitas pembangunan akan sulit tercapai. Kali ini saya akan membahas materi ekonomi yang mencakup
tentang perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kemudian ada masalah dalam pembangunan ekonomi, dan strategi pembangunan ekonomi. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang materi perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terdapat dua aspek. Yang pertama adalah pertumbuhan, yang kedua pembangunan. Untuk yang pertumbuhan yaitu kenaikan output PDB, PNB, kuantitatif angka. Dan yang pembangunan yaitu merupakan peningkatan kualitas hidup, kualitatif, sejahtera, atau merata. Kemudian materi kedua yaitu masalah dalam pembangunan ekonomi. Masalah dalam pembangunan ekonomi yang pertama ada pengangguran, kedua kemiskinan, ketiga ketimpangan distribusi pendapatan, keempat keterbelakangan teknologi, kelima kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan. Kemudian ada materi strategi pembangunan ekonomi. Pertama ada peningkatan kualitas SDM dari pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Kedua, ada pemerataan pembangunan antar wilayah dari desa ke kota dan Jawa ke luar Jawa. Yang ketiga, ada diversifikasi ekonomi, tidak hanya mengandalkan SDA. Yang keempat, ada pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Yang kelima, ada pembangunan berkelanjutan. Keenam, ada digitalisasi dan inovasi teknologi. Di sini aku mau menjelaskan tentang isu kekinian dan contoh pembangunan ekonomi di Indonesia. A, ada Sustainable Development Goals atau bisa disebut juga SDGs. Tujuan pembangunan berkelanjutan dunia, no poverty, clean energy, decent work, climate action, dan lain-lainnya. Yang B, green economy atau pembangunan yang ramah lingkungan. Yang C, digital economy internet, e-commerce, vintage, dan startup. D, ekonomi kreatif, pariwisata, musik, film, action, fashion, kuliner, dan game. Yang terakhir E, pemertaan akses internet dan infrastruktur desa digital, smart city. Kemudian aku mau jelasin tentang contoh pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang A, program instruktur, jalan tol, MRT, kereta cepat, dan bendungan. B, program desa digital dan UMKM Good Digital. Yang C, pembangunan energi terbarukan, PLTS, PLTA, bioenergi. D, kartu pekerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja. E, ibu kota Nusantara atau IKN, pemertaan pembangunan di luar Jawa. Selanjutnya, kesimpulannya adalah pembangunan ekonomi adalah proses panjang yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka PDB, tetapi juga memperhatikan pemertaan berkelanjutan dan kualitas hidup masyarakat.